5 hari jelang penyelenggaraan MotoGP 2022, kawasan sirkuit Mandalika masih terus dilakukan proses penyempurnaan. Perbaikan dan penyempurnaan diantaranya yakni sektor seperti kawasan utama sirkuit dan juga akses masuk kawasan. Penyempurnaan ditargetkan dapat selesai sebelum 16 Maret 2022. Dan selain itu, sebelum gelaran berlangsung dijadwalkan juga sesi pengenalan sirkuit kepada pembalap yang akan dimulai pada Kamis siang. Kemudian sesi free practice MotoGP akan dimulai sehari setelahnya, yaitu pada Jumat pagi 18 Maret 2022. Menempati pedok-pedok ataupun garasi para tim balap MotoGP. Di situ ada tim Ducati Lenovo dan sebelahnya ada tim Suzuki. Dan kini kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Halo Albi, seperti apa persiapannya di sana? Apakah sudah rampung 100% dan para pembalap dari berbagai negara di seluruh dunia ini udah siap nih untuk berlaga di sirkuit Mandalika begitu? Silakan Albi. Ya, selamat siang Mbak, benar sekali. Hari ini merupakan tepat 5 hari jelang digelarnya balap MotoGP 2022 di sirkuit internasional Mandalika sendiri. Tetapi sampai saat ini memang persiapan masih terus dilakukan dan terus dikejar, baik itu oleh MGPA selaku pengelola daripada sirkuit Mandalika, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Dan saat ini Mai, saya bisa informasikan bahwa saya tengah melaporkan dari atas modular office building yang ada di kawasan sirkuit Mandalika, di mana persis di bawah saya ini adalah garasi-garasi ataupun pedok-pedok pembalap MotoGP nantinya. Tetapi sampai saat ini memang kami belum diizinkan untuk bisa mengambil gambar karena proses loading logistik masih terus dilakukan dan itu menjadi kerahasiaan dari Dorna Sport dan juga dari tim balap untuk tidak mempublikasikan dan juga membuka terlebih dahulu sampai nantinya ada serah terima secara seremoni yang dilakukan antara pihak pengelola Mandalika dan juga pihak dari Dorna Sport. Nah, Mai, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi dari dalam sirkuit internasional Mandalika sendiri, dan di sebelah kiri saya ini adalah garis start dan juga garis finish, di mana sudah ada beberapa tempat duduk yang kategorinya adalah premium grandstand, yaitu tempat duduk dengan atap, dan di sini menjadi salah satu spot favorit karena para penonton yang duduk di situ nantinya bisa melihat para rider MotoGP ketika akan melakukan start dan juga ketika melakukan finish dan juga ketika melakukan putaran lap dengan kecepatan yang sangat tinggi di titik ini, sehingga menjadi salah satu spot yang paling diminati banyak sekali penonton seperti itu. Dan beberapa waktu kemarin, tepatnya tanggal 9 Maret 2022, pihak dari MGP melaporkan bahwa lintasan sirkuit Mandalika yang sebelumnya dikeluhkan oleh para pembalap karena adanya beberapa masalah di tikungan, mulai dari tikungan 16 sampai dengan tikungan 5, ini juga sudah dinyatakan selesai dari proyek pengerjaan dan saat ini masih terus dilakukan proses pendinginan agar lebih sempurna lagi. Dan waktu pendinginan sendiri dimungkinkan selama 1 minggu, itu artinya sampai dengan hari Rabu besok dipastikan sirkuit ini sudah dalam kondisi yang siap untuk digunakan dalam balap MotoGP. Dan saat ini juga masih ada proses pengerjaan, tetapi ini bukan soal lintasan, tetapi untuk instalasi beberapa part-part yang memang dibutuhkan untuk jalannya balap MotoGP, seperti misalnya apakah itu kelistrikan, ataukah itu nanti pemasangan lampu, dan lain sebagainya. Nah, Mai, saya juga akan jelaskan di bawah ini adalah lintasan pit in dan juga pit out. Jadi nanti ketika para pembalap ini keluar dari pedok, mereka akan lewat jalur ini, lalu masuk juga di kawasan ini. Dan itu adalah pagar yang nantinya bisa digunakan oleh tim-tim balap untuk menunjukkan papan waktu kepada para pembalap yang melintas di sirkuit Mandalika ketika sedang melakukan putaran lap, agar ketika pembalap ini melintas bisa diketahui seberapa cepat mereka, catatan waktunya, dan siapa sajakah yang ada di belakang mereka seperti itu. Jadi bisa dikatakan secara umum sirkuit Mandalika ini sudah mencapai 95% proses penyelesaian untuk kemudian nantinya bisa digunakan di hari pertama free practice MotoGP pada tanggal 18 Maret 2022. Nah, terkait dengan pembalap, memang direncanakan sejumlah pembalap MotoGP akan mulai tiba pada hari ini di sirkuit Mandalika, tetapi 20 pembalap MotoGP diantaranya akan terlebih dahulu stay di Jakarta sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 karena diundang oleh Presiden Joko Widodo ke istana dan nantinya akan melakukan parade keliling ibu kota Jakarta dengan menggunakan motorsport. Dan bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta tidak sempat pergi ke Mandalika karena kehabisan tiket ataupun karena terkendala jarak dan juga waktu, mungkin bisa melihat para pembalap MotoGP yang akan melakukan parade keliling ibu kota bersama dengan Presiden Joko Widodo, dan nantinya mereka akan start dan finish dari istana kepresidenan. Dan ketika sampai di sini pun pada tanggal 17 Maret 2022 juga rencananya para pembalap dan juga Presiden Joko Widodo akan konvoy lagi dari
Bandara Internasional Lombok sampai ke sirkuit Mandalika seperti itu. Jadi bisa dikatakan akan ada beberapa acara-acara yang spektakuler untuk menyambut gelaran MotoGP Mandalika, karena MotoGP Mandalika merupakan gelaran MotoGP pertama di sirkuit ini karena sebelumnya dilakukan World Superbike. Tetapi sepanjang sejarah Indonesia pernah melakukan gelaran MotoGP itu pada tahun 1996 dan juga 97 di sirkuit Sentul. Jadi ini akan melepas rasa rindu para penggemar MotoGP yang ada di Indonesia dan juga mungkin masyarakat Indonesia yang ingin sekali mengenal balapan MotoGP yang saat ini menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah balap MotoGP. Terakhir, Mae, terkait dengan rencana pengamanan di kawasan Lombok sendiri, nantinya pihak dari Pemprov dan juga pemerintah pusat serta kawasan Mandalika akan menurunkan sekitar 3.500 personil TNI, Polri, dan juga personil gabungan lainnya untuk menjaga 9 titik penyekatan agar nantinya masyarakat ini bisa merasa aman dan juga bisa terarahkan. Mereka harus pergi kemana sesuai dengan tiket yang mereka beli untuk kemudian nanti diarahkan menuju ke tempat duduk mereka masing-masing. Seperti itu, Mae. Baik, terima kasih korespondensi CNN Indonesia Albi Pratama melaporkan dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali, Albi.